Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi nyiapin sidang online ya? Mau tesis, disertasi, ataupun skripsi semuanya sama. Pokoknya kalau sidang online itu ada kuncinya. Nah, tentunya kalian juga pernah dengar kan ya, ketika sidang itu katanya peserta sidang itu sampai dimarah-marahi sama penguji. Kemudian sampai tugas akhirnya diacak-acak. Bahkan habis sidang malah nangis bukannya bahagia. Nah, kalian nggak mau kan seperti itu? Nah, ada tipsnya. Sidang online berbeda dengan sidang offline. Jadi, jangan kemana-mana. Akan saya kasih tahu. Nah, sebetulnya sederhana sekali sih. Biar si penguji itu luluh dengan kita pada saat kita melakukan sidang. Nah, karena kalau sidang online itu berbeda dengan offline. Nah, kalau sidang online, saya akan kasih tipsnya, nggak banyak-banyak, cuma 5 tipsnya, tapi 5 ini talk share. Nah, karena sepengalaman saya ketika sidang atau menyidangi online, menyidangi apa ya, pokoknya menguji lah, menguji yang sidang online, saya selalu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah laptopnya nih guys. Yang namanya laptop ini nih benda yang sangat luar biasa ketika sidang online. Nah, apa sih ataupun hal apa saja yang mesti kita perhatikan di laptop? Nah, yang pertama itu adalah baterai. Ya, kenapa sih kok baterai diomongin ketika sidang? Apakah itu hal yang penting gitu? Nah, jangan dikira baterai ini hal yang sepele. Baterai ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau baterai nggak dicas full, itu bisa jadi mematikan ke area sidang. Wah, gitu ya. Nah, baterai ini kenapa mesti dicas full ya? Karena kalau dicasnya itu nggak full, bisa saja nanti ketika di sidang itu kemudian kita colokin, nah nggak sedikit laptopnya yang suka bunyi zzz ketika melakukan sidang dan itu mengganggu, bikin marah penguji. Nah, atau dari laptop sendiri itu dia mempunyai resolusi kamera yang jelek. Nah, kenapa resolusi kamera yang jelek berpengaruh? Nah, karena tampilannya itu, tampilan si peserta sidang atau dalam hal ini mahasiswa itu akan kita lihat kesiapannya dari mulai penampilannya melalui kamera itu sendiri. Nah, jadi apa yang mesti disiapin supaya kamera itu jernih melihat wajah kita? So, kita mesti ada peralatan lainnya yang menunjang supaya kameranya bagus. Kalau kamera resolusi rendah itu mesti ditunjang dengan pencahayaannya yang bagus. Nah, semisal saya seperti ini nih, saya malam-malam ini bikin konten ini, saya pakai dua lampu. Nah, dua lampu ini akan membantu apa namanya, pencahayaan ke wajah saya gitu ya. Jadi wajah saya kan kayak gini, kalau nggak pakai lampu kan, jadinya ya remuk ya. Jadinya gelap dan nggak jelas, bahkan kayak apa ya, ngegelebeg gitulah, pokoknya nggak jelas lah. Itu bikin, apa namanya, nggak nyaman, penguji gitu ya. Nah, kemudian, headset-nya. Nah, nggak sedikit juga yang selalu bermasalah dengan headset nih. Makanya prepare dulu headset. Headset itu mesti, apa namanya, terdengar suaranya jelas. Nah, supaya, terdengar suara jelas, maka kalian bisa ini dulu deh, bisa, coba melakukan Zoom ataupun Google Meet dengan teman dan, tes suaranya seperti apa. Nah, karena kalau headset itu ya, misalkan ini saya, ada headset, bukan, headset itu ini ini ada headset nih. Ini ceritanya ya, ini headset. Nih headset ini kan kalian pakai kayak gini ya. Nah, kalian pakai kayak gini nih. Ini saya kasih itu saja nih. Nggak sedikit yang suaranya tuh kecil gara-gara headset seperti ini. Nah, kalau headset kayak saya nih, headset apa namanya, yang keren bagus itu ke suara misalkan aman-aman aja ya. Nah, ada juga headset itu yang ketika ngomong kayak gini suaranya kecil mesti diginiin. Nah, mesti diginiin ke mulut. Nah, itu mengganggu kalau tangannya mesti bikin posisi kayak gini. Makanya kalau kalian cowok, mungkin agak sedikit kelihatan sih. Kamu mesti di apa namanya, dimodif supaya ini dekat dengan mulut, kayak gitulah. Dan dibikin seenak mungkin. Mungkin di sini pakai lakban atau yang transparan gitulah, atau apapun bendanya tapi bisa menolong. Nah, gitu loh. Kalau perempuan itu kamu bisa kayak yang berkerudung apalagi ya, bisa dideketin melalui belakang atau dalamannya kerudung. Itu bisa aman. Pokoknya jangan sampai ketika sidang kamu kayak gini posisinya. Kayak gini. Ini kayak bukan sidang gitu, kayak persiapan yang kurang. Nah, itu bikin saya marah kalau saya lagi jadi penguji. Nah, itu tipsnya.
Nah, berkaitan dengan laptop, maka ya itulah yang mesti dipersiapkan supaya kita tuh, sebagai penguji nih, saya sebagai penguji, kalian sebagai, pesertanya atau mahasiswanya merasa apa namanya, di dihargai oleh penguji, maka penguji juga harus dihargai oleh kalian, kayak gitu ya. Oke, itu yang pertama mengenai laptop. Yang keduanya, mengenai internet nih guys. Nah, internet ini sangat mendukung karena sebagai prasarana yang sangat penting bagi berjalannya sidang online. Nah, kalau internetnya terputus, nah itu kacau balau. Jangankan apa namanya putus internetnya jut-jut aja dengan provider yang tidak nyaman ataupun dengan yang tidak mendukung. Misalkan penguji nanya apa, kalian malah diem. Udah lama baru nyaut. Itu gara-gara apa? Gara-gara sinyalnya jelek. Nah, itu mesti kalian antisipasi. Nah, caranya gimana? Ya atur aja sendiri. Pokoknya internet jangan sampai jelek. Ya, pokoknya mau dari wifi ataupun dicolokin pakai LAN ataupun apapun, pokoknya tidak boleh bermasalah dengan internet. Karena itu adalah apa namanya kunci, salah satu bagian dari kunci lancarnya sidang online. Oke. Yang ketiga itu adalah penampilan nih guys. Nah, kenapa sih kok penampilan? Ya iyalah, yang namanya sidang offline maupun online, penampilan itu harus diutamakan. Performa dari si mahasiswa yang mau sidang itu akan dinilai oleh penguji. Nah, jadi penguji itu gak akan menilai apa namanya tugas akhirnya, skripsi, disertasi ataupun tesis, nggak hanya itu, tetapi performa kamu di depan kamera seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi penampilan pertama kamu mesti apa namanya dandan dulu. Kalau diwajibkan untuk memakai jas alma mater, ya pakai jas alma mater kayak gitu dengan rapi. Kemudian juga wajahnya di apa namanya kalau perempuan dibedak dulu, cowok juga pakai bedak, nggak apa-apalah gitu ya, asal nggak kelihatan hinyai-hinyai kayak gitulah. Kemudian rambutnya kalau cowok dirapiin, yang cewek juga sama. Nah, kayak gitu ya. Dan itu adalah bagian dari penilaian juga. Jadi kalau saya sebagai penguji nih melihat kalian yang mau ujian rambutnya acak-acakan, kalau perempuan yang berkerudung-kerudungnya itu nggak karuan, nggak rapi, nah itu akan menandakan bahwa kamu berarti sidangnya nggak serius ataupun persiapannya yang sangat kurang, dan itu akan menjadikan penilaian yang kurang bagus buat penguji. Oke, jadi perhatikan hal yang seperti itu. Nah, kemudian dari situ juga apa namanya kita nggak ngelihat apakah kalian itu mandi atau belum. Ya, itu bukan urusan ya, harum atau gak harum itu bukan urusan karena tampilnya ada di kamera. Nah, sehingga mesti memposisikan juga di kamera dengan baik. Nah, kayak gini nih, posisi kayak gini ini saya cukup banget ya. Kalian nggak boleh ketika sidang posisinya jauh banget kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, terlalu jauh jangan. Nah, itu seolah-olah menghindar ataupun terlalu dekat sehingga wajahnya menutupi kamera. Misalnya kayak gini, terlalu kayak gini kan, suka ada yang kayak gitu, suka ada yang saking apa namanya mungkin karena pengen kelihatan di draft, ada yang mesti dikoreksi ataupun di hasil koreksian penguji atau yang sedang dikoreksi di draftnya, sehingga kita lihat draft itu kayak gini ke depan laptopnya gitu ya, sehingga apa ya wajah kita tuh menutupi seluruh layar. Nah, itu juga jangan seperti itu. Ya, hal-hal sepele ini jangan berarti kita tidak memperhatikan kalian yang sidang gitu ya. Nah, kita selalu melihat dari semua hal kayak gitu. Termasuk etika juga ya. Ketika ditanya mata malah kemana-mana ataupun seolah-olah kita berbicara dengan orang lain. Nah, itu gak boleh. Jadi mesti fokus seolah-olah kita berhadapan langsung dengan para penguji. Oke. Nah, kemudian yang berapa? Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah presentasinya nih guys. Nah, kalian ketika presentasi, saya nggak ngejelasin gimana caranya berpresentasi, tapi waktu yang digunakan atau yang dihabiskan untuk presentasi itu mesti sesuai dengan rule-nya. Misalkan saya selalu memberikan waktu kepada mahasiswa itu antara 5 sampai 7 menit untuk presentasi. Karena durasi online mungkin tidak terlalu lama. Nah, 5 sampai 7 menit itu akan menjadi penilaian apakah kalian ini presentasinya ini bisa apa namanya di-manage gak sih waktunya kayak gitu. Kalau terlalu lama presentasi, maka
kita menganggapnya bahwa itu, terlalu bertele-tele. Terlalu singkat juga kita menganggapnya berarti, nggak bisa memberikan, poin-poin penting di dalam, presentasinya. Jadi, caranya adalah kita mesti banyak latihan dulu untuk presentasi, supaya kita bisa me-manage waktu. Gitu ya guys. Nah, itu penting banget, bisa menjadi penilaian antara yang persiapan dengan yang tidak persiapan dengan presentasi. Oke. Saya nggak akan ngebahas bagaimana caranya presentasi, karena itu akan ada bagian dari konten lainnya. Oke, yang terakhir nih guys, yang kelima adalah draft. Oke guys, nah draftnya gimana sih? Nah, kalau mau sidang, kamu draftnya itu di print, jangan mentang-mentang sidang online, maka draftnya itu soft copy aja di dalam eh, komputernya ataupun laptopnya. Jangan, tapi mesti di print. Kemudian kamu kasih ciri ataupun tanda poin-poin penting yang sekiranya bakal dipertanyakan. Nah, kira-kira apa yang bertanyakan? Nggak akan saya kasih sekarang ya, konten yang lainnya lagi aja nanti akan saya bikinkan. Pokoknya kalian kasih tanda yang sekiranya kalian nggak paham atau diperkirakan itu bakal keluar, atau poin-poin penting berkaitan dengan hasil penelitian kalian, ataupun kalau yang seminar proposal berkaitan dengan poin-poin penting yang mesti kalian ungkapkan di dalam persidangan. Nah, kayak gitulah. Nah, jadi mesti ada draftnya di print, kemudian kasih tanda-tanda. Supaya apa? Ketika ditanya kalian jangan jangan apa namanya baru nyari lagi. Ketika nyari-nyari kayak gitu itu susah sekali ketemunya. Kenapa susahnya? Karena akan bercampur dengan groginya. Nah, kalau grogi itu nggak konsentrasi. Jadi nyari halaman 8 aja kita malah bolak-balik terus aja nyari-nyari. Padahal halaman 8 udah ketahuan gitu. Malah nyari lagi ke halaman yang lain. Saking groginya bisa jadi menghilangkan konsentrasi kayak gitu ya. Jadi lebih baik kasih tanda supaya mempermudah mencari halaman-halaman tertentu yang penting atau poin-poin yang penting dalam tugas akhir kalian. Nah, kayak gitu ya. Oke, guys. Cuma itu aja yang mesti dipersiapkan ketika menjelang sidang online. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya mengucapkan selamat untuk persiapan sidangnya. Mudah-mudahan lancar. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.